Pesantren ini baru kurang lebih 2 tahun, tapi prospek pembangunan luar biasa. Banyak pesantren sudah lama, tapi tidak seperti ini pembangunannya, Bapak. Ini boleh dikata kurang, kalau anak-anak masih bayi, tapi pembangunannya luar biasa. Tentunya bukan saja usaha pimpinan pondok, tapi perlu memang membangun kerjasama di satu lembaga itu, Pak. Sehingga pesantren ini subhanallah dengan jangka 2 tahun pembangunannya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan pesantren ini senantiasa memperhatikan. Tolong dialihkan orang tua kami, pimpinannya Mak Baraka, amin. Pengurus yayasannya Mak Baraka, amin. Terutama para donatur, para penyembah pembangunan pondok pesantren As-Adiyah Mak Baraka ini, mudah-mudahan senantiasa Mak Baraka wijawijana, Mak Baraka dalikna, Mak Baraka umuruna, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Haji, pembina yayasan sekaligus wakaf, ya. Saya teringat Haji waktu saya makan di rumah. Tahun berapa itu saya diundang baca khutbah Idul Fitri. Iya, tapi saya selalu berdoa dalam hati kapan lagi bisa makan di rumahnya Pak. Saya rindu dengan makanannya juga. Tapi mudah-mudahan bisa lagi nanti berulang. Doa saya diterima. Ternyata Allah mempertemukan saya di pondok pesantren As-Adiyah Mak Baraka. Tapi ternyata Pak Haji masih tambah muda. Alhamdulillah berkatnya mengurus agama, mengurus pondok pesantren, berkahnya wakaf atau untuk pembangunan As-Adiyah Mak Baraka. Kemarin saya ceramah di Mamuju, tapi lebih jauh di Merauke. Saya di lewat darat, beliau lewat pesawat. Saya sampaikan Pak di sana, demi Allah, tidak ada orang miskin yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan agama. Tidak ada orang sengsara hidupnya yang menolong agamanya Allah. Memang janji Allah dalam Al-Quran, in tansurullah wa yansur. Jika kalian menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kalian. Ini garansi, jangan ragu-ragu. Apa Haji, Allah ganti rezeki kita lebih banyak lagi, lebih berkah. Amin ya Allah, amin. Yang kami hormati seluruh pembina pondok pesantren As-Adiyah Mak Baraka. Ada alumni saya ini, alumni As-Adiyah Kalui, kiai muda, pengantin baru. Ternyata ada juga istrinya di sini. Hanya kontrol mami kalau subuh. Karena saya ingat waktu pengantin baru kita tak terasa masuk waktu pagi. Jadi hati-hati kalau pengantin baru ya ada pesannya orang tua, mohon maaf ini. Ada pesannya orang tua kita. Apa kata orang tua? Ada 2 pekerjaan ringan tapi berat. 2 ijamah-jamaah ringan tapi batal lagi. Paham jadi bahasa Makassar bukan? Paham. Kalau datang pasal bojo bukan orang buluk bayar. Ada 2 pekerjaan ringan tapi berat. Apa itu? Berbicara di depan guru, di depan orang berilmu,
Kenapa? Gampang berbicara, tapi risikonya tinggi. Cecok aku bahaya, cecok salah bukan deh. Tapi guru yang bijak meluruskan santrinya. Yang kedua, ringan tapi berat. Ya bagaimana butim paruwe? Ada tuh dulu Pak, baru koma. Ini nana sabar butim paruwe. Pengantin lama lagi tidak sabar, lagi pengantin baru. Ikat tu jama-jamana butim paruwe ringan tapi matana batala. Yang mana itu? Makan di depannya matua. Makan di depan matua. Apakah bahasa kunjungnya matua? Matua itu ramai. Makan di depan matua berat, ringan tapi berat. Kenapa? Ringan makan tapi risikonya berat. Apa itu? Sedikit dimakan. Nabi lagi nanti matua, madu, menantu, banyak dimakan. Ayo balal lagi. Saya tidak lama ceramah tidak, karena masih ada agenda, ya agenda biasa. Ini berkanya Pak Ustadz ini Pak Kiai Andi Almayani. Jadi sekali ini saya nanti Pak Kiai, tidak apa-apa. Pimpinan itu harus Kiai Pak. Iya, pimpinan itu harus Kiai. Makanya sore hari ini mau pindah, kita nanti jadi Kiai. Amin insyaallah ya, panggil Kiai ya. Alhamdulillah. Kita saksikan semua Andi Almayani kita lantik hari ini bertanya halal bihalal. Kiai muda Andi Almayani. Alhamdulillah. Supaya ini sakral pesantrennya tidak. Masa pembinanya Kiai baru pimpinannya bukan Kiai. Kalau ilmunya pas sudah Kiai, hanya memang secara resmi tidak sempat masuk di mahat. Tapi insya Allah Kiai itu tidak mesti secara resmi, wakilan masyarakat boleh jadi wakil Kiai. Makanya sore hari ini kita saksikan semua, kita mendengarkan semua, malaikat yang jadi saksi. Insya Allah kita nanti jadi Kiai. Amin. Syaratnya jadi Kiai harus ada pesantrennya, dan beliau sudah ada pesantrennya. Yang kedua syaratnya jadi Kiai 2 istri. Minimal apa Ustaz? Ada istri, ada tuh istriku. Kamu ternyata dia penyanyi wajib. Lama nih hebat, tapi baru saya ini tamu-tamu. Ngomong mana? Itu persyaratan ke-10 itu, bukan persyaratan kedua. Persyaratan kedua jadi Kiai Pak, harus sekurang-kurangnya harus ada dasar kitab kuningnya. Dan beliau sudah ada kitab kuningnya. Bahkan kiainya banyak di sini. Itu syarat utama. Masya Allah, luar biasa. Kemudian syaratnya jadi Kiai harus ada cincin dan gelang. Ya, kalau Pak Haji belum ada cincin, makanya tidak boleh jadi Kiai Pak Haji. Ya, ini saya hidupkan suasana ini Pak ya, karena ini masih panas-panas. Singkat saja, ada pesannya begini. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, dia minta nasihat. Rasul, nasihati saya ya Rasul. Mohon nasihatnya ya Rasul. Dengan nasihat itu Rasul, bagaimana saya bisa masuk surga, terhindar dari asap neraka. Itu sahabat minta nasihat. Seandainya Rasul masih hidup,
Setiap hari kita minta nasihat. Bukan saja rasul, wali, ulama, tapi orang tua kalian mau jadi ulama anak tabu, mau jadi ulama, cintai ulama, cintai ilmu. Kalau kita lewat turun ke sulban, cintai wali dan ulama adalah senantiasa siarai kuburan. Jangan minta berkat kepada kuburan, tapi doakan supaya bisa menjadi wasilah berkahnya kepada anak-anak kita. Kalau kita ke sulban sehingga di Campalagia ada wali yang tersohor dan terkenal, yaitu Imam Labeo Kiai Haji Muhammad Tahir, singgahlah di situ. Alhamdulillah kemarin saya di Mamuju 10 hari di sana, 10 malam sampai Limara, sampai dakwah. Saya ke sana dan kembali, alhamdulillah saya singgah. Silakan secara kubur, tapi jangan minta berkah di kuburan, tapi sekedar secara kubur karena sunnah Nabi. Ini berkahnya Pak dakwah luar biasa ya. Dinda saya Kiai Karmayadi sudah merasakan berkahnya dakwah. Tetapi beliau ini guru saya, kiai saya dari Jawa. Beliau alhamdulillah berkahnya dakwah. Ini selesai Ramadan dakwah terus tidak. Sebentar malam dibantai agenda. Besok malam dakwah di Jeneponto. Besok malam di Bulukumba. Insya Allah bulan depan saya berangkat ke Jumat kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang, kalau tidak pagi. Apa pesannya Nabi? Wahai sahabat, silakan buka kitab Sunan Ibnu Majah. Di situ dijelaskan. Apa pesannya Nabi? Sahabat, kalau mau masuk surga, terhindar dari sisaan neraka. Satu pesannya Nabi. Asta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nasihatnya Nabi yang pertama, wahai sahabat, kalau mau masuk surga, dijauhkan dari siksa neraka. Yang pertama pesannya Nabi, nasihatnya Nabi Bapak Ibu, sembah Allah, sembah Allah, dan jangan sama sekali memperbuatkan Allah dengan sesuatu. Ini yang paling pokok ini, karena ini pondasi. Ini pondasi pertama dulu ini. Perbaiki akidah, perbaiki keyakinan bahwa yang disembah hanya Allah, hanya Allah. Marah Allah kalau diduakan, mamat lagi kalau diduakan, marah. Apalagi Allah. Istri saya kalau mau diduakan marah, betul Bu? Lebih baik mati. Lakai mayat dulu. Apalagi Allah kalau diduakan marah. Allah seakan berkata, saya kasih kau rezeki, saya hidupkan kau, saya kasih kau keturunan, saya kasih kau berbagai fasilitas. Kenapa kau doakan saya? Memangnya ada Tuhan yang memberikan rezeki selain saya? Marah Allah. Makanya murka Allah yang memperduakan Allah. Satu, sembah Allah terserah apapun bentuknya, tidak mesti sholat. Yang kedua, pesannya Nabi, sahabat, kalau mau masuk surga, dijauhkan dari asap neraka. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus sholat, tunaikan sholat, dirikan sholat, jaga sholat. Sholat apa? Sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Dua. Yang ketiga, waktu dia zakat, tunaikan zakat, keluarkan zakat. Di mana dikeluarkan zakatnya? Tak usah jauh-jauh,
di Pondok Pesantren Asadiyah Mak Barakah siap terima zakat. Siap. Siap. Zakat mal, mantap. Tolong kalau mau kasih keluar zakat tak usah jauh-jauh. Di Asadiyah Mak Barakah. Ini banyak anak-anak Muhammad. Ada anak yatim di sini nak? Ada anak yatim nak ya? Ada orang miskin di sini? Oh, semuanya orang kaya. Masya Allah, luar biasa ini Asadiyah Mak Barakah. Tidak ada orang miskin di sini. Tidak ada yang berani kasih naik tangannya Pak Haji. Makanya pembangunannya begini karena santrinya semua orang kaya. Jadi tidak perlu dibantu. Masya Allah, luar biasa Pak Haji santri. Yang terakhir ceramahku. Dapur lama-lama ceramah. Yang terakhir, ini intinya kita halal bihalal. Pesannya Nabi, nasihatnya Nabi. Sahabat, kalau mau masuk surga, dijauhkan dari siksa neraka. Ini intinya halal bihalal. Wa tasilur rahimah, sambung silaturahmi. Kata Nabi, bukan menyambung silaturahmi kalau membalas kebaikannya orang, bukan silaturahmi. Saling mengunjungi bukan hakikat silaturahmi. Tapi kata Nabi, hakikat silaturahmi yang terputus disambung. Itulah hakikat silaturahmi. Kalau sebelumnya tidak pernah ngomong, tidak pernah berbicara, baku diam, setelah Idul Fitri baku ngomong, itulah hakikat silaturahmi. Jangan kira ada bumbu budi, jangan kira ada musuhan. Bila itu orang ada musuhan. Baik-baik jadi sama tetangga. Alhamdulillah. Mungkin dipanjangkan umurnya, mungkin dimurahkan rezeki kita. Nabi tawarkan dua, amalkan ini bunda. Bapak mau panjang umur, mau murah rezeki, amalkan dua. Ini Nabi tawarkan. Man ahabba ayyusaka lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, melimpah rezekinya. Yang kedua, wa yunsa'alahu fi azarihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi, maka konsepnya dua. Satu, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Yang kedua menurut hadis ini, al-yasil rahimah, sambung silaturahmi. Kalau bagus silaturahmi, insya Allah pasti rezeki lancar. Jujur, kenapa Asadiyah Mak Barakah berkembang seperti ini? Karena pimpinannya silaturahminya luar biasa. Silaturahminya ke Papua, silaturahminya ke Maroke, ke Mamuju, ke Kalimantan, mengalir Supanga. Kenapa silaturahmi? Jujur Pak, satu kali beliau keluar dakwah silaturahmi bisa membangun satu ruangan Pak. Kenapa? Saya juga rasakan kita. Anu enak itu jadi ustaz, jadi mubalim Pak, gampang dapat sumbangan. Berteriak saja di sini, modal tak hanya berteriak, menyumbang ki. Lantai dua. Saya begitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, saya kira cukup sekian ya. Sudah capek. Terima kasih Pak Haji. Jadi hikmah halal bihalal intinya silaturahmi. Itu saja. Bila itu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.